Kembali lagi di channel Catatan. Dalam sejarah Perang Dunia Kedua, terdapat sebuah fakta menarik yang mungkin belum banyak yang tahu, yaitu keterlibatan mafia dalam kemenangan sekutu di Italia. Ini adalah biografi seorang mafia atau gangster Amerika yang paling berpengaruh yang bernama Charles Luciano alias Lucky. Ia mimin tahu Pablo Escobar adalah nama yang pertama terbesit ketika dengar kata mafia. Tapi Lucky Luciano juga tak kalah pamor kok. Ia merupakan salah satu pemimpin Five Families yang menjadi inspirasi bagi Mario Puzo dalam menulis novel berjudul The Godfather, yang kemudian diadaptasi ke dalam film trilogi dengan judul yang sama. Jadi, mari kita ikuti kisah hidup Lucky Luciano dan kenapa jasanya dalam Perang Dunia Kedua dihilangkan dari sejarah mainstream. Simak sampai habis ya! Today, the United States stockpile of atomic weapons. Two priests who were the late President Kennedy said I will repeat. Charles Luciano lahir dengan nama Salvatore Lucania pada 24 November 1897. Ia lahir di Lercara Friuli, Sisilia, Italia. Anak kedua dari 5 bersaudara, buah cinta dari pasangan Antonio Lucania dengan Rosalia Caffarella. Kota Lercara Friuli dibangun oleh bangsa Spanyol pada tahun 1595. Di abad ke-19, kota ini menjadi pusat industrial terpenting bagi Italia Selatan. Semua berkat bisnis ekstraksi sulfur atau belerang yang telah membawa kemakmuran bagi penduduknya. Kota ini juga merupakan kampung halaman bagi seorang penyanyi legendaris, Frank Sinatra. Ayah Luciano adalah seorang yang sangat ambisius. Ia telah lama bekerja di pertambangan sulfur. Namun ia tidak pernah berniat untuk tetap bekerja di sana. Ia ingin migrasi ke Amerika untuk mengadu nasib. Kenapa? Ya, ada beberapa alasannya. Yang pertama, karena pekerjaan sebagai buruh tambang sulfur merupakan pekerjaan kasar yang berbahaya. Di samping resiko kesehatan, para buruh juga sering dieksploitasi oleh perusahaan yang kejam. Kedua, untuk mengejar janji American Dream. Itu adalah sebuah kepercayaan bahwa Amerika merupakan tanah impian di mana mereka bisa mendapatkan peluang untuk memperbaiki finansial dan menggapai hidup yang lebih baik. Pada masa itu, migrasi ke Amerika memang menjadi tren di Italia. Dan yang ketiga, tentu saja ingin memberikan masa depan yang lebih baik bagi putra-putrinya. Setiap bulan, ayahnya selalu mengamankan sebagian dari upahnya ke dalam celengannya. Ketika uang yang terkumpul sudah cukup, pada tahun 1906, ia memboyong keluarganya ke New York, Amerika. Saat itu, Luciano baru berusia 8 tahun. Mereka menetap di Lower East Side di Manhattan, yang memang merupakan destinasi favorit bagi imigran Italia pada masa itu. Di Amerika, mereka tidak menemukan mimpi indah seperti yang diceritakan orang-orang. Hidup malah menjadi semakin berat. Sang ayah hanya bisa mendapatkan pekerjaan dengan upah yang rendah. Mereka juga harus beradaptasi dengan kondisi sulit seperti lingkungan miskin dan tindakan kriminal. Sementara Luciano kesulitan beradaptasi di sekolah. Sebagai imigran yang tidak pintar berbahasa Inggris, ia dibuli oleh murid-murid lainnya. Alhasil pada usia 14 tahun, Luciano memilih berhenti sekolah dan mencari uang di jalanan. Awalnya ia bekerja sebagai pengantar topi dengan upah $1 per hari. Namun ketika ia memenangkan $244 dari hasil judi dadu, ia berhenti bekerja dan menjadi berandalan yang sesungguhnya.
Pada periode waktu ini, Amerika, khususnya wilayah New York, dibanjiri oleh imigran asal Italia. American Dream lah yang membawa mereka ke sana. Banyak keluarga yang bernasib serupa dengan keluarga Luciano. Jadi tidak heran kalau jalanan di Manhattan, Bronx, dan sebagainya dipenuhi oleh preman-preman yang mencari nafkah. Ia bergabung dengan geng setempat yang dikenal dengan Five Points Gang. Itu adalah salah satu geng terkuat di wilayah itu. Si Scarface Al Capone juga merupakan anggota dari geng itu. Mereka melakukan aktivitas penyelundupan, pemerasan, dan pencurian. Luciano memeras murid-murid sekolah yang berjalan kaki ke sekolah. Dengan membayar 10 sen per minggu, maka perjalanan ke sekolah akan bebas dari gangguan baik oleh geng Luciano maupun oleh geng lain. Menariknya, berkat bisnisnya ini, ia bisa bertemu dengan Meyer Lansky, seorang anak Yahudi yang kelak akan menjadi rekan terdekatnya. Lansky dengan tegas menolak tawaran Luciano. Keberaniannya ini malah mendapatkan respek dari Luciano yang kemudian menjalin pertemanan dengannya. Memasuki usia 18 tahun, Luciano terlibat dalam aktivitas pengedaran obat terlarang yang mengakibatkan ia dipenjara selama 6 bulan. Melalui Five Points Gang, Luciano memperluas koneksi bawah tanahnya. Ia berkenalan dengan banyak calon mafia besar seperti Vito Genovese dan Frank Costello. Di tahun 1920, bos mafia di Lower Manhattan, Joe Masseria, merekrut Luciano sebagai tukang pukulnya atau yang mereka sebut gunman. Di waktu yang bersamaan, ia juga bekerja untuk Arnold Rothstein, sang kingpin kelompok Yahudi di kota New York. Pada titik ini, karir Luciano memasuki level baru. Sejak pertengahan abad ke-18, di Amerika terdapat gerakan anti-alkohol yang dikenal dengan The Temperance Movement. Mereka berusaha nge-ban alkohol di Amerika. Mereka menilai konsumsi alkohol dapat memperburuk kemiskinan dan menjadi sumber masalah. Namun gerakan ini membutuhkan waktu hampir 2 abad untuk mencapai tujuannya. Ketika kelompok yang dinamai Anti-Salon League sukses memberikan tekanan politik yang mendorong pemerintah untuk mengeluarkan amandemen ke-18 pada tahun 1920. Amandemen itu melarang peredaran miras di seluruh wilayah Amerika Serikat. Namun hal itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Dengan meningkatnya permintaan miras, Arnold Rothstein melihat peluang bisnis yang menjanjikan. Ia menyelundupkan dan menjual miras dengan harga yang tinggi di black market. Luciano, Costello, dan Genovese juga memulai bisnis penyelundupan miras dengan pendanaan dari Rothstein. Bisnis judi dan miras ini benar-benar mensejahterakan Luciano. Pada tahun 1925, kekayaan pribadi Luciano bertambah 4 juta US dollar per tahunnya. Ia juga merupakan murid kesayangan sang kingpin, membuat reputasinya tersebar di dunia bawah. Tahun 1922, Joe Masseria menjadi kepala dari keluarga Morello setelah berhasil menyingkirkan beberapa musuh. Ia membentuk aliansi dengan bos mafia lain, yaitu Reina Gaetano. Hubungan ini bertahan hingga kedatangan Salvatore Maranzano pada tahun 1925. Ia mengambil alih komando di keluarga Castellamare yang merupakan rival Masseria. Kehidupan mafia di Italia, khususnya Pulau Sisilia, sedang terancam oleh pemerintahan fasis Benito Mussolini. Di bawah tangan besi Prefek Palermo, Cesare Mori, para mafia dibasmi dengan brutal. Sebagian besar lari menyelamatkan diri ke Amerika.
Reina mengkhianati Masseria dengan berpihak pada Castellamare. Jadi Masseria mengirim Luciano untuk menghabisi Reina. Tidak diketahui dengan pasti siapa pelakunya, tapi Reina menemui ajalnya pada awal 1930. Ini membuat konflik antara Masseria dan Maranzano semakin memanas, yang berujung pada perang berdarah yang dikenal dengan Castellamare War. Namun perang ini tidak berjalan mulus bagi kubu Masseria. Melihat keadaan sudah tak menjanjikan lagi, Luciano membuat perjanjian rahasia dengan Maranzano. Ia setuju untuk menghabisi Masseria dengan imbalan posisi wakil di klan Maranzano. Pada 15 April 1931, Luciano mengajak Masseria bertemu di sebuah restoran dan membunuhnya. Setelah Masseria tersingkirkan, Maranzano mereorganisasi geng Italia Amerika di kota New York menjadi 5 keluarga yang dikepalai oleh 5 orang. Dan Luciano termasuk salah satunya. Dengan begini, Luciano telah menjadi bagian dari komando tinggi. Setiap keluarga memiliki wilayahnya masing-masing, juga hierarki yang terstruktur. Semuanya melapor pada Maranzano yang sebagai bos dari para bos. Luciano memiliki visi untuk membentuk sindikat kriminal nasional antara geng Italia, Yahudi, dan Irlandia untuk menjalin hubungan saling menguntungkan dengan memusatkan sumber daya mereka dan membuat bisnis ilegal terorganisir. Masih ingat dengan Meyer Lansky, si anak Yahudi yang menolak saat dipalak oleh Luciano itu? Kini ia juga telah menjadi seorang bos mafia bersama dengan sahabatnya Benjamin Siegel alias Bugsy. Luciano juga membuat asosiasi dengan mereka berdua. Namun Maranzano berpegang pada prinsip mafia lama yang memiliki sebuah tradisi atau aturan tak tertulis untuk tidak bekerja dengan geng non-Italia. Sehingga ia tidak senang dengan cara kerja Luciano. Ini membuat hubungan mereka retak dalam hitungan bulan. Pada bulan September di tahun yang sama, Maranzano secara diam-diam menyewa seorang gangster Irlandia bernama Vincent Cole untuk membunuh Luciano. Seorang rekan memperingati Luciano akan hal ini, maka ia memutuskan untuk bertindak duluan. Dengan bantuan dari Lansky, Luciano mengirim 4 gangster Yahudi yang menyamar sebagai orang pemerintah ke kantor Maranzano dan membunuhnya. Beberapa hari ke depan, satu persatu sekutu Maranzano juga ditumpas. Dengan begini, Luciano menjadi pemimpin yang paling dominan di Amerika. Ia membentuk badan pemerintahan mafia Amerika yang disebut dengan The Commission, sebuah pemerintahan underground yang mengawasi seluruh kegiatan mafia di Amerika dan juga sebagai penengah jika terjadi konflik antar keluarga.